Assalamualaikum, saya Ruli dari Kolam Gapi Jogja. Pada video kali ini teman-teman, kita jumpa lagi dengan saya teman-teman. Dan di video-video yang kemarin itu di Kolam Gapi Jogja kan bilang kalau sekarang tenakannya nggak cuma ikan tapi sama hamster teman-teman. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang hamster teman-teman. Dan pada bahasan kali ini kita akan membahas adalah cara berternak cara berternak hamster secara simpel dan praktis teman-teman. Jadi gimana ya cara mudahnya lah kayak gitu, cara mudahnya untuk berternak hamster dengan tempat-tempat seadanya itu bisa teman-teman. Langsung aja kita masuk ke pembahasan teman-teman. Sebelum kita berternak hamster teman-teman, tentu kita harus menyiapkan tempat dulu teman-teman. Kayak Gapi pun dulu juga kan harus tempat, jadi nyiapin tempat. Dan tempat untuk pelihara hamster itu bisa macam-macam teman-teman. Ada yang bisa murah, ada yang sampai mahal teman-teman. Dan dari yang murah dulu mungkin yang paling gampang itu bisa pakai toples teman-teman. Kalau nggak toples bisa pakai kayak gini. Ini box es krim teman-teman. Box es krim sisa apa ya? Sisa box es krim kayak gitulah intinya. Dan ini kayak gini udah bisa teman-teman, asal kotak kayak gini. Terus habis itu atau toples pun bisa teman-teman. Itu bisa buat ternak hamster. Asal yang tingginya paling enggak itu 22 cm, 22 atau 23 lah kayak gitu. Itu biar aman teman-teman. Nanti kalau buat pelihara hamster yang dari yang hamster kecil atau sampai yang besar itu yang aman paling enggak segini teman-teman. Dan kalau bisa ada tutupnya, nanti tutupnya itu di bolong-bolong atau mau dikasih streamin kayak gini. Soalnya kenapa? Dia untuk melindungi dari predator teman-teman. Kalau di rumah teman-teman itu nggak ada predator kayak kucing atau tikus, nah masalah nggak ditutup teman-teman. Dengan tinggi segini itu biasanya udah aman. Cuman yang ada kucing atau tikus dan lain-lain ya bisa nanti hamsternya dimakan tikus atau kucing itu teman-teman. Nggak dimakan sih sebenarnya, paling cuman digigit terus mati ditinggal. Kalau kucing biasanya cuma kayak gitu teman-teman, nggak dimakan, jarang yang dimakan sampai habis tuh. Itu bisa pakai tadi toples atau box es krim teman-teman. Yang kedua bisa pakai bagi itu apa ya? Bagi itu kayak pup kucing atau tempat lah. Ini contohnya yang kayak gini teman-teman. Cuman kayak gini nanti harus dikasih streamin ya teman-teman, biar buat tutup. Soalnya ini kan ya terlalu tinggi, jadi ini nggak ada streaminnya, hamsternya bisa keluar teman-teman. Itu bisa bagi, bisa. Terus pokoknya asal toples atau apa ya, atau toples atau tempat lah yang tingginya itu di atas 22 atau 23 itu biasanya aman. Bisa ember juga bisa dan lain-lain. Itu yang simpelnya, yang murahnya. Tapi kalau ada yang mau lumayan, yang bagus ya paling enggak pakai kandang teman-teman. Kandang tuh bisa ini, bisa kayak gini, kandang dari streamin kayak gitu, itu lebih ekonomis teman-teman. Atau bisa juga pakai akuarium, bisa juga. Terus kalau enggak, yang paling bagus biasanya di kandang jeruji. Itu jeruji itu yang biasanya apa ya, yang lumayan lah, bisa nanti ada mainan dan lain-lain. Dan paling bagus lagi biasanya ada yang akrilik nanti bikin bagus gede, itu ada permainan macam-macam juga bisa teman-teman. Jadi kalau yang pertama yang penting untuk nyiapin apanya tadi, tempatnya itu sesuai budget kita masing-masing teman-teman. Mau dibikin bagus atau mau yang simple, monggo. Tapi nek secara simple ya mungkin paling simple ya pakai kayak gini toples atau box es krim kayak gini, atau nanti ember teman-teman. Itu yang secara simple teman-teman. Itu pertama tadi, yaitu nyiapin wadahnya atau tempatnya. Setelah ada kandangnya tadi atau tempatnya tadi teman-teman, untuk yang kedua itu yang penting adalah alas kandang teman-teman. Kenapa? Karena hamster itu bisa pipis, bisa teman-teman. Jadi nek pipis nanti basah, dan kalau basah itu hamster jadi gampang sakit teman-teman. Jadi kalau bisa tempatnya itu jangan basah, apa ya, standar lah, jangan basah intinya kayak gitu. Dan alas kandang itu ada macam-macam. Yang pertama bisa pakai sekam padi atau sekam padi. Kalau saya pakai sekam padi teman-teman, karena yang carinya di daerah sini itu yang gampang tuh ya sekam padi. Itu sekam padi itu ada dua macam biasanya, ada yang kasar, ada yang lembut ya. Yang lembut kayak gini itu biasa, yang biasanya langganan saya yang lembut teman-teman. Tapi kadang juga ada yang kasar, itu nggak masalah mau yang lembut atau yang kasar kayak gini. Bisa juga nanti pakai yang lainnya, pakai serbuk kayu teman-teman. Itu biasanya ada di pet shop itu biasanya yang ada serbuk kayu. Atau kalau yang enggak itu pakai pasir kucing biasanya, bisa pasir kucing atau kerikil apa ya, pasir kucing sih itu biasanya. Cuman intinya alas tuh cuman buat biar nggak basah teman-teman, intinya cuman itu. Setelah tadi disiapkan kandangnya terus alasnya teman-teman, tentu yang ketiganya itu adalah hamsternya teman-teman. Jadi hamsternya kayak gitu, nanti hamsternya terserah teman-teman mau jenis apa, mau Campbell, Syrian, Winter,
ataupun robo itu terserah teman-teman. Itu hamsternya yang ketiga, yang penting tuh nanti taruh hamsternya ke tempat kandangnya tadi teman-teman, seperti itu. Nah kayak gini teman-teman. Kalau untuk ternak teman-teman itu minimal satu pasang ya teman-teman, satu pasang, satu jantan satu betina. Tapi kalau seumpama nggak buat ternak, buat buat peliharaan kayak gitu boleh, mau jantan satu sendiri boleh, atau betina satu juga boleh teman-teman. Itu terserah mau teman-teman gimana, kayak gitu, senangnya aja teman-teman gimana. Yang selanjutnya teman-teman itu pakannya teman-teman. Pakan dari hamster sendiri teman-teman itu bisa biji-bijian, bisa sayuran teman-teman. Kayak biji-bijian itu contohnya kayak gini. Ini biji-bijian campuran ya udahan teman-teman. Itu bisa biji-bijian, terus bisa sayuran. Sayuran juga bisa teman-teman. Cuman paling bagus itu emang campuran mix antara nanti biji-bijian sama sayuran. Jadi kadang diseling-selingi kayak gitulah teman-teman, buat selingan kayak gitulah. Intinya buat selingan, nggak melulu sayuran atau nggak melulu biji-bijian teman-teman. Itu yang paling bagus sebenarnya teman-teman. Terus lagi ada ekonomis, itu yang buat ternak teman-teman, ternak dalam jumlah banyak. Itu bisa juga pakai ampas tahu, ampas telo dan lain-lain. Yang jelas yang yang ekonomis lah, lebih ekonomis. Soalnya pakannya nanti pakan yang premium kayak gitu ya, mungkin ya kalau berani modalnya nggak masalah sih teman-teman. Cuman nanti dia hamsternya itu hamster biasa, biasanya pakannya pakai premium nanti rugi lah intinya kayak gitu, rugi. Soalnya harganya itu nggak sama pakannya bisa lebih mahal teman-teman. Yang nggak pakai yang kayak gitu, yang kayak ampas tahu atau yang kayak ampas telo dan lain-lain teman-teman. Jadi cari buat ternak itu mending yang ekonomis teman-teman. Itu saran saya teman-teman. Tapi ya tetap teman-teman yang tadi kayak ampas telo, ampas tahu tetap dicampur sama biji-bijian teman-teman. Jadi diselingi kadang biji-bijian, biarpun cuman kadang-kadang, tapi tetap dikasih yang nggak kadang-kadang sih, tapi dicampur gitu teman-teman. Jadi nanti ampas tahu atau ampas telo tapi dicampur sama biji-bijian kayak gini teman-teman. Terus pakannya, pemberian pakan tadi teman-teman itu kalau bisa minimal itu teman-teman itu 2 kali sehari teman-teman. Lebih nggak apa-apa, dikit-dikit kayak itu habis, nanti tambah nggak apa-apa. Cuman bagus itu minimal ya, tetap minimal 2 kali sehari itu teman-teman. Terus kalau usia mulai kawin atau produktif itu teman-teman, biasanya kalau jenis Syrian itu biasanya sekitar 2,5 bulan teman-teman. Terus Campbell sama Winter itu juga sama, sekitar 2,5 bulanan itu teman-teman usianya. Terus kalau robo itu yang kecil, tapi itu mah lama teman-teman. Robo itu kayak sekitar 7 atau mungkin lebih dari 7 bulan mungkin teman-teman. Tempatku paling cepat 7 bulan sih teman-teman usia produktif, tapi kayaknya ada yang 7 sampai 8 sekitar itu sih teman-teman kalau usia robo kayak gitu. Dan nanti kalau udah beranak ya teman-teman, udah beranak itu nanti jantannya diambil. Jadi sebelum beranak, kalau perutnya betina udah gede itu teman-teman, itu diambil jantannya ya teman-teman. Soalnya ada jantan sama betina, nanti ada anaknya tuh teman-teman. Kalau ada anaknya jantannya itu kadang kalau lapar nanti ngincer anaknya yang betina teman-teman. Itu biasa kayak itu teman-teman. Jadi sebaiknya nanti udah mau beranak antara jantan sama betina itu jantannya diambil aja, amannya kayak gitu teman-teman. Betinanya jangan diambil, soalnya betina itu dia yang nyusui teman-teman. Jadi anaknya nanti disusuin sama betina, jadi ya nggak bisa diambil teman-teman kalau betina. Jadi anaknya nanti kan disusui sampai gede. Itu biasanya nanti anaknya sampai gede itu umur rata-rata sekitar 18 sampai 20 hari normalnya kayak gitu. Ada yang paling cepat aku pernah itu malah cuma 15 hari pernah teman-teman, udah bisa disape. Itu nanti disape itu kalau udah buka mata sama makan sendiri itu anaknya baru disape teman-teman. Seperti itu teman-teman, kira-kira cara perawatan yang simple untuk pelihara hamster teman-teman. Intinya kayak gitu, cara simpelnya pelihara hamster itu kurang lebih seperti itu. Mau nanti tiap detailnya besok kita bahas di konten selanjutnya teman-teman. Dan mungkin untuk konten hari ini cukup sekian teman-teman, dan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.